Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya, Rahmat Suyatna, dalam tutorial menyusun SOP-AP atau SOP Administrasi Pemerintahan. Baik, Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang disingkat SOP-AP ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012. Baik, saya akan memandu saudara bagaimana menyusun SOP-AP dengan mudah. Yang pertama adalah adanya 4 langkah penyusunan SOP-AP. Ke-1, buatlah judul SOP-AP berdasarkan tugas pokok dan fungsi kita di pemerintahan. Jadi tugas pokoknya apa? Yang kedua, setelah judul ada, maka identifikasi langkah-langkahnya berdasarkan judul SOP yang sudah kita buat. Langkah ketiga adalah menentukan format yang akan digunakan. Tentu saja formatnya adalah format SOP-AP, sebagaimana dicontohkan di Permen PAN RB 35 tahun 2012. Dan yang langkah terakhir adalah mendokumentasikan. Mendokumentasikan dalam hal ini adalah membuat semacam buku SOP-AP yang sudah jadi. Jadi SOP itu ketika sudah jadi akan ada dokumentasinya. Ada lembar judul, ada lembar pengesahan, ada daftar isi, ada pendahuluan, ada tujuan manfaat, dan tentu saja ada lampiran SOP-AP-nya. Baik, kita akan bicarakan 2 langkah pertama. Yang pertama adalah membuat judul SOP-AP. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi judul SOP-AP berdasarkan tupoksi. Saya contohkan, misalnya, ini format yang kita buat. Misalnya di subbag umum di bagian tata usaha. Jadi kita buatkan tupoksinya, tupoksi eselon 4 sebagai penanggung jawab kegiatan. Terdiri dari nomor, tugas, fungsi, fungsi atau kegiatan, kemudian output dan aspek, kemudian judul. Tugas itu diambil dari peraturan wali kota, peraturan bupati atau peraturan gubernur, di mana di situ ada tugas-tugas pemerintahan. Misalnya di subbag umum, tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kepegawaian, di mana fungsinya adalah pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga. Dalam hal ini misalnya saya ambil fungsi kepegawaian, maka fungsi kepegawaian itu memiliki subfungsi, yaitu mengadministrasikan surat masuk, surat keluar, permohonan cuti tahunan, permohonan izin belajar, permohonan izin tidak masuk kerja, permohonan cuti melahirkan, permohonan cuti ibadah, misalnya menunaikan ibadah haji, umroh, atau cuti ibadah bagi yang beragama non-muslim. Output administrasi surat masuk adalah surat masuk. Outputnya permohonan cuti tahunan outputnya adalah surat cuti, ya, cuti tahunan. Nah, dan seterusnya. Lalu aspek itu kita ambil dari manajemen, dimana nanti akan kita gabungkan, karena judul itu merupakan gabungan antara aspek dan output. Jadi judul pertama ini adalah pengelolaan surat keluar misalnya. Oke, kita cek. Ya, SOP pengelolaan surat keluar. Jadi itulah
Jadi sebelum kita menyusun SOP, kita harus mengidentifikasi dulu judul SOP AP didasarkan pada tugas, pokok, dan fungsi kita di eselon 4. Ya. Saya contohkan tadi adalah subbag umum. Tentu saja di bagian tata usaha itu terdiri dari subbagian program, ya, sebagian program, kemudian subbag keuangan, subbag keuangan, ya, tugas pokoknya dan fungsinya beda-beda ya. Jadi saya ulangi lagi, ada subbag program maksudnya, ada subbag keuangan dan subbag umum. Yang kita ambil contoh tadi adalah di subbag umum kepegawaian, di mana fungsi yang dipakai adalah fungsi kepegawaian. Subfungsinya adalah administrasi surat keluar misalnya. Baik, dari judul SOP pengelolaan surat keluar itu, lalu kita susun SOP-nya. Seperti apa penyusunannya? Baiklah, kita lihat cara penyusunannya seperti ini. Kita buka SOP pengelolaan surat keluar. Nah, ini. Diperbesar dulu biar kelihatan. Nah, inilah langkah kedua. Jadi mengidentifikasi kegiatan atau langkah ya, atau prosedur. Kegiatan ini dituangkan dalam lembar kerja identifikasi kegiatan, atau saya biasa menyingkatnya LKIK. Di LKIK itu ada data kegiatan, ada judul SOP AP. Jadi judul ini kita ambil dari identifikasi judul tadi, namanya pengelolaan surat keluar. Jenis kegiatannya rutin, karena dalam tupoksi itu kegiatan itu ada 3, yaitu rutin, penugasan, dan pelayanan. Penanggung jawab untuk produk itu adalah Kabag TU atau Kepala Bagian Tata Usaha, di mana penanggung jawab kegiatannya adalah Kesubbag Umum dan Kepegawaian. Ruang lingkupnya misalnya sini saya buat untuk Badan Diklat Daerah Kota Sorong. Baik, sekarang identifikasi kegiatan. Nama kegiatan adalah judul SOP di atas. Kemudian langkah awalnya, staf menerima surat dari bagian tata usaha atau bidang. Langkah utamanya adalah Kaban menandatangani surat dan memberikannya ke sekretaris. Dalam hal ini adalah ke Kabag RU. Dan langkah akhirnya adalah staf mengarsipkan surat. Baik. Nah, langkah berikutnya adalah identifikasi langkah. Nah, identifikasi langkah ini, semua langkah-langkah yang ada dalam kegiatan itu didokumentasikan, dicatat langkah per langkah. Seperti ini. Sampai selesai. Ada 10 langkah. Nah, untuk memudahkan memasukkan ke kolom prosedur, maka langkah awal dari format langkah identifikasi ini, maaf saya ulangi, identifikasi langkah diblok aja semuanya, kemudian kita klik kanan, copy, kemudian pindahkan ke kolom prosedur, lalu klik di sini. Nah, ini akan pindah seperti ini. Nah, lalu masukkanlah simbolnya. Misalnya di sini
staf menerima surat dari bagian tata usaha. Jadi dibacanya gini, staf, ya. Ini sengaja untuk mengecek aktor kita buat aja sini staf. Jadi dalam SOP AP berdasarkan Permen PAN RB 35 2012 yang menginisiasi kegiatan selalu ditempatkan di bagian paling kiri, tidak di tengah dan tidak pula di kanan. Jadi ini tidak ada apa namanya, misalnya yang paling tinggi harus sebelah kanan atau sebelah kiri, tidak. Jadi siapa yang menginisiasi maka dia ditempatkan paling kiri. Dan kalimat yang digunakan adalah kalimat SPOK. Ada subjeknya start, predikatnya menerima, objeknya surat, keterangannya dari bagian tata usaha atau bidang. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena ini akan dibaca oleh semua orang sehingga tidak membingungkan. Jadi kalimatnya adalah kalimat aktif. Terus diidentifikasi, dipindah-pindah simbolnya dimasukkan. Jika mengawali kegiatan kita menggunakan terminator. Jadi terminator itu diambilnya dari sini, insert, kemudian shape, ambil di bagian flowchart. Nah ini, ketika diklik maka dia akan memberi nama sendiri. Saya ulang lagi. Nah, flowchart titik 2 terminator, namanya terminator atau kapsul. Kemudian simbol kedua adalah flowchart proses. Jadi langkah berikutnya selalu proses kalau tidak ada pengambilan keputusan. Kalau ada pengambilan keputusan, kita menggunakan gambar decision atau belah ketupat. Kalau SOP-nya panjang halamannya, maka penyambung antar halaman kita gunakan off page connector. Dan untuk menghubungkan satu proses ke proses lainnya, kita menggunakan anak panah, ya. Bisa menggunakan elbow arrow, bisa menggunakan line arrow, dan sebagainya yang dibutuhkan dalam penyusunan SOP ini. Ya. Ya, seperti ini gambarnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan cepat oleh teman-teman semuanya. Nah, kelengkapan. Di kelengkapan, di mutu baku, di mutu baku ini penting sekali. Memang ini kadang terjadi juga perdebatan karena di instansi lain ada yang tidak mau menggunakan mutu baku. Tetapi dengan menggunakan Permen PAN RB, mutu baku ini menjadi penting karena dia akan membatasi waktu. Waktu yang semakin efisien akan menunjukkan bahwa produk ataupun proses akan menunjukkan kualitas atau mutu. Di mutu baku ini ada kelengkapan, ada waktu, dan ada output. Kelengkapan diisi dengan persyaratan yang dibutuhkan atau peralatan yang dibutuhkan ketika proses itu berlangsung. Waktu adalah lamanya proses. Kemudian output adalah bisa output dari proses itu, bisa juga dokumen output, dokumen final yang akibat dari suatu proses tersebut. Misalnya staf menerima surat dari bagian tata usaha atau bidang, maka kelengkapannya adalah draft surat yang akan ditandatangani oleh pimpinan, dalam ini kepala badan. Nah, tentu saja outputnya adalah tanda terima. Waktunya berapa lama? Nah, kita tentukan. Mungkin 5 menit, mungkin 10 menit, kita tentukan saja. Nggak masalah. Kalaupun nanti ini kelebihan atau kekurangan, nanti ada proses evaluasi untuk waktu. Kalau kurang ditambahkan, kalau terlalu lama dikurangi. Baik, mengadakan surat sebanyak 3 lembar, di mana lembar 1 untuk cek para koordinasi. Maka di sini bisa diisi masih draft surat. Sini draft surat diperbanyak.
banyak. Kemudian lama waktunya, karena agak lama ini boleh 15 menit. 15 menit. Kemudian langkah berikutnya adalah staf menyerahkan surat ke Kasubag Umum untuk diparap. Ini masih draft. Oke deh, surat ya, surat. Kemudian diparap paling 5 menit selesai. Surat diparaf. Nah, di proses ini jadi staf menyerahkan, oh ini langkah ini masih surat ya, surat. Kemudian langkah berikutnya Kasubag menyerahkan surat ke Kabakti untuk diparap. Nah, untuk diparap ini tentu Kasubag memeriksa dulu apakah surat ini sudah betul secara tata naskah ataukah masih ada perbaikan. Jika masih ada perbaikan, dikembalikan ke staf untuk diperbaiki. Jika sudah oke, maka yang bersangkutan 10 menit lah. 10 menit Pak Kasubag atau Ibu Kasubag akan memarap. Jadi suratnya diparap. Kemudian Kabag TU juga melakukan hal yang sama. Jadi sebelum, nah ini berjenjang ya. Jadi kita copy saja. Surat ini kan diparap oleh Kasubag. Setelah itu surat ini diparap juga oleh Kabag. Nah, kemudian surat itu diserahkan ke pimpinan, dalam ini kepala badan. Maka Pak Kabag, setelah surat diparap ini, surat ditandatangani. Ditandatangani. Berapa lamanya menandatangani? 5 menit juga selesai. Tapi karena ada perjalanan, mungkin agak jauh, ngobrol dulu. 10 menit saja. Ini 5 menit selesai. Atau 15 menit deh. 15 menit. Kemudian ini Kabag TU menyerahkan surat kepada Kasubag Umpeg. Ini surat yang sudah ditandatangani. Surat saja. Ini juga surat, lamanya 5 menit saja, jangan lama-lama. Kasubag Umum menyerahkan surat pada staf. Biasanya staf itu kerjanya adalah mengagendakan, memberikan nomor surat, kurang lebih 10 menit. Iya, masih surat. Kemudian staf memberi nomor ya. Ini surat. Ini surat diberi nomor dan di stempel. Berapa lama? 5 menit saja. 5 menit saja. Nah, langkah terakhir adalah staf mengarsipkan surat. Ini surat di sini diarsipkan. Berapa lama? 5 menit saja. Jadi ini waktunya tidak terlalu saklek ya. Ini batas waktu maksimum dan tidak perlu menggunakan stopwatch. Karena ini bukan pertandingan olahraga, teman-temannya. Baik, jadi kita sudah susun sekarang prosedurnya. Nah, untuk melengkapi prosedur ini ada identitas. Nah, apa itu identitas? Identitas itu
untuk menunjukkan di mana SOP ini diberlakukan. Baik, di sini ada logo. Karena contohnya menggunakan Kota Sorong, maka logonya logo pemerintah Kota Sorong. Tarik gambarnya seperti ini. Pemerintah Kota Sorong, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah. Bagian tata usaha, Subbag Kepegawaian. Di sini ada nomor SOP, kita kosongkan. Tanggal pembuatan, kita kosongkan. Tapi untuk menyusun tanggal pembuatan itu adalah tanggal ketika SOP ini selesai seluruhnya disusun. Tanggal revisi adalah 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian jika SOP ini dilakukan perbaikan. Tanggal efektif adalah tanggal ketika SOP ini ditandatangani oleh Kepala Badan Diklat atau oleh pimpinan. Di kolom disahkan oleh tulis Kepala Badan, siapa pimpinannya, dan NIK-nya. Kemudian nama SOP di sini ditulis juga. Nama SOP adalah pengelolaan surat keluar. Kita perbesar biar terbaca. Nah, seperti ini, pengelolaan surat keluar. Nah, dasar hukum. Apa dasar hukumnya? Baik, untuk tidak bingung, yang mudah saja dasar hukumnya. Yang pertama, kalau ada undang-undang pasti kita gunakan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Oke. Publik. Kemudian yang kedua, Permen Pan RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP AP administrasi pemerintahan. Kalau masih ada, silakan dicantumkan di sini. Misalnya peraturan wali kota Sorong nomor sekian tahun sekian tentang struktur tata kerja organisasi kerja, SOTK, struktur organisasi dan tata kerja. Contoh seperti ini. Dan di keterkaitan di sini tulis SOP yang ada kaitannya. Misalnya SOP surat keluar ini ada kaitannya dengan SOP pengelolaan surat masuk. Kemudian di peringatan, jika SOP ini tidak dijalankan sesuai mestinya, maka pengelolaan surat keluar tidak akan berjalan optimal. Ya. Kemudian kualifikasi pelaksana. Karena ini pengelolaan surat, maka kualifikasinya tidak terlalu tinggi. Yang pertama, kualifikasi pendidikan, misalnya minimal memiliki ijazah SMA atau suderajat, minimal SMA atau suderajat. 2,
Misalnya dapat mengoperasikan komputer 3, menguasai ejaan yang disesuaikan bahasa Indonesia. 4, mengerti administrasi perkantoran modern. Ini cukup luas juga. Baik, sekarang kalau mau ditambahkan, kalau pelayanan bisa berpenampilan menarik atau memiliki kepedulian yang baik. Peralatan perlengkapan, tentu saja kita memerlukan komputer, tentu saja ada printer, garing tintanya, plus tinta, kemudian ATK, kemudian buku indeks surat, buku peraturan, dan sebagainya. Kemudian pencatatan dan pendataan, di mana dicatat? Tentu saja di buku agenda. Kemudian di mana lagi? Pendataan misalnya di database komputer. Baik, selesai sudah. Jadi saya ulangi lagi dari awal bahwa menyusun SOP AP ini diawali dengan identifikasi judul, SOP AP berdasarkan tupoksi, kemudian masuk ke LKIK seperti ini. Langkah ini harus diikuti supaya gampang ngecek kalau ada kesalahan. Kemudian masuk ke format prosedur seperti ini, simbolnya jangan salah, awal dan akhir selalu menggunakan terminator. Proses menggunakan persegi panjang ya. Kemudian untuk keputusan menggunakan decision atau belah ketupat. Kemudian antar halaman object connector, dan untuk menyambungkan proses satu ke proses lainnya menggunakan tanda panah. Apakah tanda panah lurus seperti ini, line ini elbow, atau ya apapun ya. Yang penting prosedur yang sudah saya jelaskan tadi diikuti dengan cermat agar penyusunannya tidak keliru. Mudah-mudahan setelah mendapat penjelasan atau tutorial tentang bagaimana menyusun SOP AP ini, semua teman-teman aparatur sipil negara seluruh Indonesia sudah menggunakan format SOP AP ini. Ini penting karena tujuan kita adalah bagaimana caranya pelayanan publik di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah terpencil di seluruh wilayah Indonesia, menjadi lebih baik dengan menggunakan SOP. Kenapa? Karena di instansi pemerintah SOP ini dijelaskannya terakhir, beda dengan di perusahaan swasta. Jadi ketika pegawai masuk, pertama kali masuk ke jajaran perusahaan, maka hal yang pertama dipelajari adalah menguasai SOP atau standar operasional prosedur.
Sementara di pemerintahan yang pertama harus dilakukan adalah kerja tanpa pedoman yang jelas. Memang ada SOTK, memang ada tupoksi, tetapi alur kerja, kemudian cara kerja tidak dijelaskan secara rinci di SOP. Itulah mengapa SOP menjadi sangat penting dalam membantu kita mengerjakan tugas-tugas pemerintahan, tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan di masa-masa mendatang ASN kita menjadi ASN yang dibanggakan karena semuanya sudah bekerja berdasarkan standar operasional prosedur. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya.